Hai, ketemu lagi di Kursi Bekas bersama gue Valdi. J. Dan hari ini adalah episode spesial. Ya, mati dianya. Ya. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi Nanja. Ya, oke. Ya, ya. Selamat hari jadi kemerdekaan. Kok hari jadi kemerdekaan Iya. sih? Dirgahayu RI. RI Kita harus semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. Kita harus semangat. ke-75. Merdeka. Merdeka. Kok semangatnya gitu sih? Merdeka. Ya, gue udah jadi nih, bentar. Lagi gue pasang. Almah lo Ki. Dirgahayu RI ke-75. Merdeka. Yes! Wah. Oke, kita mau bahas apa dong? Nggak ada yang perlu kita bahas sih. Ya udah, yuk sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita Ya, cuma ada salam-salam salam doang. merdeka Indonesia. Bye. Bye. Itu doang. Gimana sih? Ya gini apa? Berarti- Kalau gue nih ya. Halo? Iya, oh bentar, Pak, telepon. Masih. Gue 17 Agustusan itu dari dulu nih. Apa? Besok Apa? libur nih. Enggak, yang gue pikirin itu liburnya dulu. Waktu masih. Men itu anak sekolahan banget, Iya. men. Gue Bro, libur kapan? 17-an. 17-an. Nggak mikir tuh Indonesia merdeka, enggak. Iya. Nggak mikir. Apa? Yang gue pikir tuh cuma libur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lomba panjat pinang. Sama lomba balap karung ya. Gue ngincar hadiah dulu. Hadiahnya apaan? Itu doang sih. Upacara mah nggak kebayang sama gue. Boro-boro gue upacara bendera. Dulu waktu sekolah. Justru itu. Yang upacaranya gue jual. Yang bendera. Biar gue upacara lagi. Mestinya lo Ki yang jual-jual itu. Men, justru itu gitu. Tadi lo bilang lo ingetnya liburnya toh. Ya. Jadi mau itu 17-an, mau itu hari-hari besar nasional lainnya, sebenarnya pada nangkep gak sih poinnya apa hari itu Nangkep sih. sampai dibuat jadi hari nasional dan diliburkan gitu. Jadi bukan cuma sekedar oke besok libur karena ada peringatan karena kita mau lomba-lomba. Nah, di situ yang gue Prihatin. dan gue khawatir karena waktu zaman gue dulu gue ingetnya seperti lo tadi bilang, gue hanya ingetnya ada tahunnya libur. Oke lah itu hari kemerdekaan kita, yes. Udah. Tapi sejauh mana gitu dan apakah sampai sekarang hal itu masih berlaku pada anak-anak zaman sekarang? Gue belum tahu, apalagi anak gue. Gak ada upacara bendera. Ada dong pasti. Men, itu yang sempat gue pertanyakan di sekolahnya. Dia upacara benderanya online dong. Pakai Zoom. Enggak, sebelum Sebelum pandemi. Covid ya. Sebelum pandemi, kalau tiap kali gue nganterin, yang sering kali telat, itu Gara-gara bapaknya. hari Senin kok nggak ada upacara. Selasa kali upacaranya. Nah, terus gue tanya, emang ada upacara nggak sih? Dia jawab selalu ada. Kapan? Ada sebulan sekali. What? Bagus dong, nggak pegel. Gue nggak ngerti deh. Gue tiap minggu pegel. Apakah memang kalau zaman gue sekolah dulu, Seminggu sekali kan? dia tiap Senin Sama upacara. setiap Senin sama tiap Sabtu. Sabtu. Wah, Sabtu. gua Oh iya, Sabtu itu gue upacara penurunan bendera, bro. Iya. Senin itu upacara Dulu penaikan bendera. sempat kebagian sekolah sampai Sabtu. Nah, Iya. dan gue sering protes tuh sama kepala sekolah gue. Pak, kita ini nggak konsisten. Ini Kenapa? bendera udah dinaikin, diturunin lagi. Tuh, kameramen kita Sabtu senam katanya. Nah, senam juga males tuh. Pramuka. Iya. Nah, pramuka nggak apa-apa deh. Men. Bukan Seru. apa-apa beda. Kalau itu kan kita mau belajar, bro, ya nggak? Pegel dulu. Jadi lo ada upacara penurunan bendera? Iya. Kalau udah tahu bendera ini mau diturunin, ngapain dinaikin? Ya nggak? Kalau tahu mau mandi ngapain? Kalau tahu besok mandi lagi ngapain sekarang gitu? Gue jadi inget
komenin netizen kalau itu. Ya masa sih pagi-pagi udah mandi lagi? Ya masa harus mandi lagi? Lo tahu kan maksudnya apa ya? Ya masa harus ke warung lagi? Di kameramen udah ketawa-tawa aja deh. Iya jadi apa kalau dipikir-pikir memang banyak value yang berubah ya. Karena mungkin perkembangan zaman atau perubahan aturan segala macam. Tapi emang seharusnya sih ada upacara bendera ya. Nanti teman-teman yang nonton episode ini komen ya di tempat kalian sekolah dan bekerja masih nggak tuh upacara bendera jadi satu keharusan, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, I have no idea. Tapi asli gue baru tahu tentang sebulan sekali itu ya di sekolah anak gue. Kok bisa sampai apa ya? Gue khawatir nasionalismenya tuh jadi hilang kan? Gara-gara itu gitu loh. Ya. Diukurnya gampang kan sebetulnya? Lo masih care apa enggak? Iya. Ya gimana ngukur care-nya? Jadinya gimana ngukurnya? Kok lo jadi marah sama gue sih? Gimana ngukurnya? Ya lo care nggak? Gue? Kayak sama apa aja dulu. Iya. Ya sama negara lah. Terus dengan upacara itu jadi barometer untuk care sama negara. Salah satu. Apa gimana? Tolak ukurnya. Coba ceritain ke kita Ki. Coba Ki. Jadi tolak ukurnya gimana gitu? Gue ada titiknya, ada masanya. Apa titik? Yes. Titik. Gue nggak ngomong jorok. Titik. Gue ada masanya. Sempat males dengan Upacara? ini. Malas dengan Indonesia, malas dengan negara ini. Oh, yang waktu itu lu mau jadi negara ini jadi PT Indonesia Terbuka aja gitu. TBK. PT Indonesia TBK itu negara besar, itu perusahaan besar terdiri dari beberapa pulau. Gue sampai males mau stay di sini, pengennya jadi WNA. Warga negara Ahai. Pengennya Dia udah WNA di Dubai. WND dia. Di Dubai. Warga negara Dubai. Gue sampai males, maksudnya oke gue kemana ya, Kanada kayak lucu, New Zealand juga menarik. Gue sampai begitu berpikirnya. Karena lo capek. Nggak tahu ya, males aja, nggak ada yang bisa gue banggakan. Gue nggak ngerasa ada yang bisa gue banggakan. Tapi ada satu titik balik di mana akhirnya gue ngelihat bahwa ya gue lahir di sini, gue besar di sini. Dan banyak hal yang bisa gue syukuri di sini. Jadinya gue malah berpikir dan jadi berusaha buat berperan dan berkontribusi pada bangsa. Apa? Makanya apa yang gue lakukan sekarang, contohnya itu apa sih? Pisang nugget. Oh, Ada di kulkas. ada. Kenapa nggak tahu sih? Tinggal satu buat gue ntar malam. Berarti nggak ada dong? Nggak ada, udah habis. Iya. Iya. Bagaimana cara gue berkontribusi? Gak enak bro, keras. Gak apa-apa. Berkontribusi terhadap bangsa. Makanya yang gue lakukan, ya, salah satu yang bisa gue lakukan adalah Ini dari kemarin gue belinya. gak apa-apa. Berjudasem dulu juga udah sampai dingin, udah hampir berapa hari. Tapi akhirnya dibawa pergi juga. Terus? Iya. Gue punya cara untuk berperan, untuk berkontribusi. Oke. Bagaimana dengan lo? Mungkin ada pandangan lo tentang Indonesia, tentang negeri ini dan apa yang mau lo lakukan dari negeri ini? Ya, karena gue orang base-nya art ya kali ya. Jadi salah satu art yang gue suka itu adalah batik. Iya, lo batik banget ya? Gue batik banget. Gue pernah ngomong sama bos gue atau HRD gue tempat gue kerja. Ya tuh pakai. Oh pantas itu lu batik. Iya. Oh baju lu nggak batik? Lagi dicuci. Sebetulnya masih banyak sih. Itu dia tuh sebenarnya pertanyaan. Pak, saya nggak punya banyak kemeja kerja, tapi saya punya banyak kemeja batik. Boleh nggak saya ngantor pakai batik? Terus mereka bilang, iya boleh aja sih. Kita nggak ada larangan kok. Kita Kok dia pakai sih gitu? Nggak. Iya karena dia insist. Waktu itu pertanyaannya adalah soal berpakaian casual atau enggak di kantor.
Itu muncul lah, terus gue bilang ya gue nggak punya kemeja kerja yang banyak, kalau kemeja kantoran gitu, tapi kalau misalkan boleh pakai batik gue mau, karena emang di lemari gue lebih banyak batik daripada kemeja kerja. Ya sudah, akhirnya batik pen deh gue jadinya tuh. Itu gue suka banget tuh, jadi pola-pola batik, walaupun gue nggak hafal nama-namanya, tapi gue seneng banget gitu kalau Parang kalau Kencana. iya itu lah, bisa ada batik Naruto segala tuh sekarang tuh. Hah? Apa lah itu gue nggak Kalau ngerti. itu, Hah? itu Ini apa? Batik Naruto. Apa ya? Nggak tahu, ini keren banget sih tapi ini. Ngomong-ngomong soal batik ya. Batik itu udah ada dari kapan ya? Dari tahun kapan batik itu? Cirebon kayaknya. Pak, Ya mungkin Cirebon itu ya Naruto itu. Oh. batik itu udah dari tahun kapan? Ya dari tahun 2. Dari tahun 2. 2. Berarti udah jadul banget. Jadul banget. Kenapa bendera kita cuman merah putih ya, nggak dibatik gitu? Soalnya kalau jadi batik diklaim sama negara lain kan. Masa? Iya. Jadi bendera itu. Kan Nggak harusnya kalau kan udah batik jadi rebutan. Kalau udah jadi bendera aja gitu kan. Wah. Kan batik. Indonesia tuh kan ada tuh yang sama sama mama kita benderanya. Poland ya. Poland. Dibalik gitu. Poland nggak? Dibalik ya? Dibalik. Balik. Poland dibalik. Yang sama persis Ada. apa? Nggak tahu tapi ada. Iya, gue lupa. Coba cek. Gua cek. Nah, Terus ini terus bisa nggak sih kita ngerevisi bendera? nggak bisa. Nggak bisa. Kan itu udah ditetapkan ya, bahwa bendera kita. Jadi kalau misalnya ada revisi gitu, seluruh dunia nih diinformasikan, ada pitching apa di Indonesia, nah, itu desain bendera baru. Yang ada pitching logo kali mas. Pitching bendera. Nggak, tapi keren sih. Apa gue sebenarnya walaupun sederhana tapi ya merah putih itu Jadi ini dari bendera Belanda aslinya ya, ada birunya. iya karena dicabut Coba jadinya. satu ya. Merah putih itu sangat aplikatif. Anak desain lagi deh ngomongnya deh. Itu sebentar, yang ngomong dicabut, ceritanya dari mana? Gue nonton filmnya dulu. Film apa? 10 November ya? Film apa? Bukan yang merah putih. Merah putih, film merah putih. Pokoknya bukan tutur sinular filmnya. Ini merah putih di bioskop. Iya perang. Ya itu gue yang motret men. Lu yang mau terakhir? Iya. Masa? Oh. Lebaran gue inget banget itu motret. Tapi gue gak nonton sih Terus nonton mana? di YouTube. Oh, sayang sekali ya. Ya apa sih? Gara-gara lu yang motret, gue revisi cerita gue. Ini gue kasih lu Nera. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku sakit hati. Aku punya 2 balon. Apaan sih? Terus? Terus? Ketemu nggak? Enggak ketemu. Iya. Monaco, coba. Bro, lu bro. Nggak dikondisikan. Yes, bener, Monaco. Canggih. Arya. Bro, Arya. temenin gue USG bentar. Ini kayaknya udah mulai berdenyut-denyut. Gue kalau kayak gitu pengen gue. Terus Iya. meledak di perut lo aja. Itu anak cowok ya? Ada orang yang lahir di bulan Agustus persis di tanggal 17 Terus namanya? Agustus. Terus namanya Merdeka. Nggak apa-apa dong. Agus. Agus Merdekawati. Merdekawati, Merdekawan gitu kan. Kalau nggak namanya itu Salam Perjuangan. Iya, ada. Keren. Nah, dan bahagianya sekali mereka itu ulang tahun diperingati oleh Suatu jagat raya. satu Indonesia Satu negara. dan beberapa dunia yang aware lah tentang kemerdekaan gitu. Iya. Beruntung sekali orang begitu. Iya. Diliburkan lagi Diliburkan, yes. Nah, dan itu pesta di mana-mana. pesta. Tadi kembali kepada memori yang nyangkut tentang Gue nyapa teman gue yang hari ulang tahunnya 17 Agustus juga ya. Namanya Buyang. Udah ini sih Buyang. Hai Buyang, selamat ulang tahun yang kesekian. Ya nggak boleh disebutin angkanya aib katanya. cewek berarti. Iya, ibu-ibu. Ini agresif. Maksudnya agresif di sini bukan negatif ya, Buyang. Maksudnya apa? Dia fotografer juga, Bro. Anaknya aja prewed, dia yang fotoin.
Pinter. Dia ikut Motokui Jack juga kan. Oh, Salah iya. satu batch pertama. Itu kan Motokui. Motokui Jack. Motokui. Motokui Jack. Motokui Jack. Nah dia bagus juga. Emang bagus. Salah di mana? Itu never mind. Makasih Buya. Semangat. Itu di Malaysia itu. Buya sama dia kayaknya di Malaysia deh. Eh, Johor baru. iya. Nah, Nih gua kasih lu balon. itu tadi tentang peringatan, tentang lomba, tentang libur yang gue dulu nempel Sekarang nggak nempel lagi. adalah ya udah hari kemerdekaan 17-an terutama adalah tentang perayaan Ya. sampai akhirnya ada segala macam lomba. Nah lomba-lomba itu lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, itu ada ceritanya nggak sih sebenarnya dari mana sih? Lomba balap karung. Nggak tahu tuh. Karung. Kenapa lomba-lomba begitu? Jadi gini, gua ada sedikit cerita nih kenapa lomba itu pernah diadakan. Jadi pada zaman kemerdekaan HUT RI pertama nih, itu pertama kali diadakan lomba panjat pinang Tahun 46. tahun 46. Itu pertama kali diadakan lomba panjat pinang tanpa hadiah. Kasian banget ya. Lo serius sama gue nih? Gua bercanda. Tai. Ya orang nggak. Gua baru mau nyari nih. Ya cari lah. Ya Gue baru kali. konsulin coba tolong diperiksa itu. Jadi setahu gue ya, lomba makan kerupuk itu gue nggak mikirin sejarahnya dari mana. Ya gue Tapi- pikirin itu hadiah aja. Sama rival gue siapa aja gitu. Kalau dia gembrot, wah kalah nih gue. Di Free Fire ada lomba panjat pinang. Gimana ceritanya? Panjat pinang pertama di Indonesia. Aduh. Panjat pinang pertama di Indonesia. Di video game, Di man. Ah, Video game, astaga. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan pernikahan dan lain-lain. Yang Which is? mengikutinya adalah orang-orang pribumi. Oke. Panjat pinang dalam budaya Tionghoa. Ya itu. jadi kita waktu dijajah Belanda itu nggak sedih-sedih banget ya. Tetap ada panjat pinang. Ada. Oh, jadi Belanda mempersilahkan pribumi buat bahan tontonan mereka berarti. Oh gitu. Bodoh sekali ya. Sampai sekarang, cuman beda cara aja. Dasar kamu inlander. Inlander, terus Eho kamu, Eho. Eho. Mama. Tante. Anaknya nih bandel nih tante. Eho. Sih Nah, lupa. kalau kalau misalnya ada Kerupuk. Facebook di zaman Belanda gitu, zaman perjuangan dulu lah udah ada medsos. Lu kira-kira tuh statusnya gimana sih? Pasang status di Facebook lu. Anjay, lagi nyikat Belanda, coy gerilya gitu. Tamu ronceng anjay. Kalau enggak ini hashtagnya apa gitu ya? Iya itu yang biasanya suka nyari ribut di sosmed tuh, pasti nyari ributnya sama Belanda tuh. Langsung, maju lo semua nih, gue tungguin lo di sini nih. Curhatan. Protes apa? Oke, terus iya nilai apa sih arti kemerdekaan buat lu gitu. Buat lu nih, arti sebuah kemerdekaan negeri ini. Jadi apakah cuma libur doang ataukah ada nilai-nilai yang dalam? Oh, gue sih mendalam banget itu. Apa tuh? Kalau kita nggak merdeka, lo nggak bisa bangun pagi, terus ngirup udara segar, gratis. emang terus gratis. Gratis men. Waktu dijajah juga masih gratis udara, Bro. Beda tapi. Oh, beda ya? Beda begitu bangun kan, anjir kita masih dijajah nih. Oh iya. Kalau gini kita kan enggak. Oh iya, kita bisa. Terkecam. Dalam suasana Kok bebas. terkecam sih? Dikecam. Tercekam. Tercekam, men. Salah kan? Loh, gimana sih? Mencekam. Kalau buat gua mencekam itu punya tersendiri. Kalau terkecam apa? Hah? Terkecam? Gak tahu gua tuh. Itu bahasa lu aja tuh. Kecam manis, kecam asin. Itu kayak cap, Bro. Iya, buat gue itu kemerdekaan. Lu bisa bangun, ngobrol sama keluarga lo, terus habis itu berangkat kerja. Itu pun kalau lu punya keluarga.
Iya, lo Itu pun kalau lu punya pekerjaan. Nah, kan tapi yang penting lo punya pilihan, men. Nah, yang penting Lo lu punya Bro. pilihan. Punya pilihan. Lo mau tidur lagi kek, mau bangun habis itu ngapain, itu namanya merdeka. Setidaknya tidur siang lu Nggak ada yang dalam ngatur-ngatur. kondisi merdeka. Iya, nggak ada yang ngatur-ngatur. Gue mau tahu dong versinya anak kampus sekarang seperti apa sih? Anak kampus. Merdeka. Oh iya. Itu tuh. Bye. Coba Gimana? Apa? Lo share diri sendiri loh. Menurut lo kemerdekaan apa, Bay? Kasih J. Sini dulu. Sini. Lu ngomong, ini pegang bendera tuh. Gimbal lo. Ya. Iya. Apa tuh Pak? Ya itu. Versi lo Buat tentang anak-anak kemerdekaan. kuliahan apa sih? Buat anak kuliah merdeka. 17-an merdeka. Apa sih Bahasa maksudnya merdeka. Paling kalau hal-hal kecil ya, kayak dulu tuh mau di kampung, mau di komplek, mau dimanapun 17-an pasti dirayain sama lomba-lomba. Sekarang di komplek udah nggak ada sama sekali lomba 17-an. Iya, di luar pandemi ini sih. Jadi arti lu cuma mikirin lomba. Enggak. Nah, itu kan berarti perayaan, ada yang merayakan. Kalau sekarang merayakannya apa ya? Nggak ada sih. Berarti lu nggak peduli sama Indonesia. Merdeka. Bukan, maksudnya yang saya lihat Oh, iya. orang-orang sekarang. Ya. Kalau lu Lu sendiri. Lu sendiri jangan lihat orang. Saya sendiri, karena Iya. kita udah nggak jajah, seenggaknya, menurut saya seenggaknya ya, Seenggaknya ada apa nih? euforianya, kelihatan pesta poranya, 17 Agustus terlihat. Zaman 2000-an itu kenapa masih banyak yang lomba-lomba segala macam? Ya padahal mereka juga belum tentu tahu arti merdeka apa sih, tapi lomba aja. Nah, buat lo apa? Buat saya 17 Agustus itu euforia kita harus dirayain. Itu Karena lagi. sekarang nggak dirayain sih. Udah sedikit sekali yang merayakan 17 Agustus. Jadi tentang perayaan ya. Iya, menurut saya perayaan. Se- Karena bukan untuk apa lagi? Selebrasi ya? Iya, selebrasi. Iya. Merdeka. Udah kali balonnya kasihan amat, Bay, lo gituin. 17-an 17 nilainya Agustus, adalah selebrasi. perayaan, selebrasi. Iya. Oke. Karena menurut saya perayaan lebih penting itu lebaran sih. Apa? Lebaran tuh lebih penting menurut saya sih. Oke. Ya. Jadi lu apalagi lebarannya bertepatan dengan 17-an. Wah, pernah ya? Pernah. Lu search aja di Google pernah. Lebaran sama hari lebaran bareng. Terus 17-annya liburnya jadi panjang. Gue udah jadi panjang di rapel. Gue nggak sih di rapel liburnya. Gak tahu, gue juga lupa, tapi gue Waktu itu gue panjang liburnya karena itu bulan puasanya aja libur Gus. aduh, kalau ngomongin gitu mah Itu pas gempa bumi bro. mana lagi, emang ada beneran. Gue tuh masih SD. Ya gue udah gak inget, men, kalau masih SD. Aduh. Nggak ketemu 17 Ramadan adanya. Ada kan? Ya udah. Ya, jadi kalau versi anak kampus salah satunya bilang tentang perayaan. Emang sih, ya makanya yang kita yang gue sih waktu kecil juga masih ingatnya adalah perayaan. Apakah jadinya 17-an hanya sebatas perayaan? Harusnya enggak ya. Kan Kan jadi sedih loh kalau cuma kan harusnya soul-nya juga ada. Kalau lo mau ngerayain, masa nggak ada the reason behind it? yes. Ya kalau gue sih masih tetap berpegang pada itu. Kalau lo nggak merdeka, berarti lo nggak punya pilihan. Itu yang harus orang-orang banyak tuh terima kasih banget. Bersyukur aja gitu bahwa kita masih punya kesempatan untuk memilih, untuk punya choice. Memilih. Iya, untuk punya choice. Pak, tanya dong Pak. Berarti apa bedanya hari biasa sama hari 17 Agustus Pak? Kan momentum kan selalu ada. Kalau lo nggak punya momentum, lo nggak ada titik baliknya, ya orang nggak akan punya alasan buat selebrasi dong. Kayak lo ulang tahun gimana, Bay? Bersyukur kan? Lo bisa sampai di umur itu kan? So, Saya bersyukur kalau ada yang surprisein sih, kalau enggak ya saya Oh, nggak terlalu berharap surprisein. Ini ya sama Ayang Beb ya? Sama Ayang Beb dia biasanya kalau di jadi surprise. intinya momentum-momentum itu adalah untuk selebrasi. Karena menurut saya kalau berubah itu nggak harus tunggu hari-hari tertentu atau hari-hari penting Yeah, sih. that's why Valentine gue Iya, nggak sama. gue nggak pakai itu Valentine karena gue nggak buat gue
buat gue tentang cinta, tentang kasih sayang nggak harus di hari itu dan tidak diwakilkan oleh tanggal itu. Kalau gue, jadi gue turut merayakan aja Valentine. Oh ya gitu. Tapi enggak. Tuh. Kalau hari ibu gitu-gitu bapak ikut nggak? Hari ayah, ibu. Gue nggak mengucapkan selamat hari ibu ke ibu gue, enggak, karena pernyataan kasih sayang gue terhadap ibu tidak di hari itu, Tapi anytime, every time. Jadi itu buat topik berikutnya boleh juga tuh. jadi tentang momentum yang tadi lo bilang itu adalah tentang selebrasi, bener, bagus, karena mengingatkan orang. Iya. Ya, ada aja orang-orang yang mungkin nggak inget, belum inget, lupa atau segala macam, whatever. Gue kenal tuh ada orang gitu. Terlalu sibuk, terus merasa pekerjaannya jauh lebih penting. Jadi semua momentum-momentum yang harusnya dia tahu, dia lewat aja gitu. Oh iya, ini 17-an ya? Oh iya, ini ulang tahun mama ya? Oh iya, ini apa? Ada orang kayak gitu. So it's actually a reminder. Yes. Cuman buat kayak ya ada milestone itu sebenarnya Iya, kan iya. pengingat Ki. Oke. Jadi sebagai selebrasi sebenarnya baik juga ya, Bagus. karena buat pengingat. Iya. Appreciate dan pengingat, Appreciation ya? Iya. appreciation dan sebagai apa? Reminder. Iya. Oke. Nanti kalau udah nggak ada yang appreciate bingung kan? Dan itu Iya. penyemangat juga sebenarnya, bro. Iya, setuju gue. Karena gue tadinya sebelum ini lo pada ngomong selebrasi, perayaan, momentum, gue pikir apa? Seperti hal yang gue tadi pikir tentang Valentine dan Hari Ibu. Tapi setelah gue pikir lagi, ya justru baik. Iya. Karena nggak semua orang ingat. Jadi gue tuh sempat ngomong tuh kayak gini nih, soal hari ibu ya. Kenapa sih harus ucapin hari ibu? Enggak, gue sayang sama ibu gue tiap hari. Enggak bener. Iya, gue tahu lu sayang sama ibu lu tiap hari. Tapi ini kesepakatan kita untuk event tahunan kita untuk hari ibu. Iya, reminder. Jadi pengingat aja, bukan gue nyuruh lu untuk di hari ini tok lu bilang lu sayang sama ibu lu. Enggak. Kalau lu nggak mau ngucapin dan lu nggak mau melakukannya, nggak masalah. Ini bukan kewajiban. Betul. It's just a reminder. Iya, dan jangan diperdebatkan juga dengan gue sayang sama ibu gue tiap hari, Iya. bukan harus di hari ibu gue ucapin. Siapa Nah, tahu lu bisa bikin atau bisa ngasih sesuatu yang lebih di hari ini. Iya, kadang gue pertanyakan juga tuh, beneran lu bilang sama sayang sama ibu lu tiap hari, sedangkan gue ngadain acara selamat hari ibu aja lu komplain. Gue memang bukan pecandu ini ya, kata gue, pecandu selebrasi, enggak juga gue, kata gue juga gak ngerayain Valentine, kata gue gak ngerti itu Valentine. Tapi ketika ada hari ibu ya, gue baru-baru akhir-akhir ini gue aware dan tahu tentang hari ibu. Jadi itu ngingetin gue, oh ya, gue jarang ngucapin hari ibu ke mak gue gitu. Tiap hari, gue emang sayang sama mak gue, tapi ada gitu gue telepon mak gue hari ini, pagi ini ada gue telepon gue itu, karena gue saking sibuknya gitu. Saat gue telepon apa sih yang gue omongin gitu. Kan nggak ini, nggak. Dan momentum tadi itu memancing lu Iya. untuk reminder lu Yes. lagi. dan cuma setahun sekali. Dan cuma setahun sekali, nggak tiap bulan juga kok. Nah, Ya makanya buat Dan itu dipermasalahkan. Ngapain lu permasalahkan itu? Itu nggak worth it untuk dipermasalahkan. ya seperti ya, pokoknya hari-hari lainnya juga ya. Ya terserah. Hari buruh kayak Hari hari guru. Pokoknya itu reminder, selebrasi, reminder, pengingat, penyemangat lah gitu. Itu nilai plus lah dalam kehidupan bersosial gitu. Bukan hal yang minus dan membuat lu jadi keterbelakangan. Oke, gue jadi bisa appreciate sekarang. Gue tadinya sempat mikir hari olahraga, hari ini, hari itu. Semua. iya. Gue nggak kepikir apa pentingnya dibuat. Oh iya, oke. Gue sekarang terima tentang reminder, appreciation. Iya, it's a constant reminder in your life. Lo butuh kok. Mau nolak apa enggak, it's a constant reminder. Nah, annual ya. Iya, anyway. Karena kalau misalnya gue tanyain, lo masih tersentuh atau terharu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mendengarkan? Kalau Tahu nggak tersentuh? kalau gua tergantung musik dan suara, bro. Kalau musiknya kurang bagus terus suaranya fals, gimana gua mau tersentuh? Yang ada gua lempar bakiak, nyanyi yang bener, koncet gitu pasti. Untungnya gue nggak kayak lo. Karena gue tadi dengerin lo nyanyi, gue nggak tersentuh. Tapi gue nggak pengen lempar bakiak. Tetap koncat itu ya. Iya.
Gue nggak tersentuh kalau misalnya mereka asal-asalan. Tapi kalau misalnya Misalnya bagus, bagus keren. pas momennya itu gue bisa berhenti di jalan. Iya. Nah, lo jadi tergantung gimana dibawainnya. Iya. Kalau lagi di sekolah nyanyi rame-rame gitu. Oh itu Itu seru, men. nyentuh banget. Itu nyentuh banget. Itu Nah, nyentuh banget. apalagi kalau tiba-tiba satu sekolahan itu Suaranya kompak. kompak semua, itu merinding, bro. merinding, men. Merinding, Sampai men. sekarang acara yang terakhir kita apa? Yang di Karena Senayan gue itu minta ulang bro. Anjing. Bo lagi dong. Ada yang nge-rap juga. Woo! Indonesia. Itu keren, men. Serius keren banget. Indonesia Raya, terus Terutama kalau lo mungkin lagi di posisi Lu hafal dengan liriknya? Lagi nonton bola Pak. wow, lagi nonton gitu. bola, bro. nonton bola atau lo lagi berlomba dan lo menang Nah iya. terus dinyanyiin itu Gua merinding, gua pernah ya Allah Ngeri-ngeri sedap, men itu. kayak video dari Susu Santai tuh lu menang dapat emas dinyanyiin Itu nangis Nangis, nangis. ya. bohong banget sih kalau enggak sih. Kayak apa kalau So makanya penting banget untuk itu dinyanyikan dengan hikmat. iya, itu abang-abangnya malah dinyanyikan dengan hikmat Ya. gitu ya. Hiduplah Indonesia, Indonesia. Raya. Dimulai dengan itu, hiduplah. Hidup. Gitu. Padahal si Hikmat lagi di Balkes Mas tuh. Nyawa ya. Siapa tuh? Itu si Hikmat. Temen lo ya? Mm-mm. Agak garing bercandaan lu. Maklum, men, angkatannya. Mendung lo. Iya. Hujan? Nah Hujan. kalau hujan-hujan itu pacaran lanjut gak sih? Enggak lah. Hah? Enggak, masa? Lanjut dong. Lu lagi di lapangan rame-rame hujan terus Terus udah disambar petir gitu. buyar lah. Gue belum pernah sih. Sampai. Terus kepala sekolah bilang gini, jangan ada yang bubar nih, tapi dia sambil mundur. itu logika dari gue ya. Gue nggak tahu. Gue kayaknya nggak pernah ngalamin ya. Upacara lagi. Upacara hujan. Kayak gue pernah SMP sekali. Gue nggak inget kayaknya. Tapi habis itu Pengalaman menarik lu ngadepin upacara bendera di sekolah apa? ngantuk. Ngantuk. Oh, kalau gue Tahu nggak ada gara-gara apa? Kelamaan pidatonya. Terus lu ngantuk. Apa Iya. yang lu lakukan? Iya udah nyender di pundaknya teman gue aja gitu, gelap gitu. kalau gue nyanyi ya, habis kan ada momennya mengheningkan cipta. Ya, itu lu upacara jam 7. Lagunya apa masih ingat? Jam 7 iya kok. Jam 7.10 kira-kira ya. Habis itu lu mulai upacara dan di menghentikan cipta kira-kira setengah 8 kurang. Menghentikan cipta lu ngapain? Nunduk. Nunduk dan merem. Habis itu oke, menghentikan cipta selesai. Lu melek. Pas lagi melek, itu pandangannya lebih ke bluish. Iya. Ya, Bener nggak? karena terang semua kan? Apa? Karena tiba-tiba terang kan? Gitu ya? Iya. Ngeblur agak ngeblur lu. Enggak ngeblur, bluish. Oh, bluish. Bluish. Berarti lu Lebih ke pucet biru nih. gitu. Itu gua doang atau Kayaknya lu doang deh, lu kurang darah berarti. masa sih? Nah, Iya. saya Oh, iya, Lu berdua kurang darah. kita kalau merem pas melek lagi mau siang-siang bolong terang jadi biru gitu. Iya, jadi Maghrib, biru, kayak biru maghrib. muda gitu kan. Kayak mati ya. Biru muda. Kayak ada unsur sainsnya lebih banyak. Tapi itu cuma berapa detik? Unsur 2-3 detik. sains yang ketahuan banget anak desain ya. Mungkin buat yang nggak tahu sains nih gambarnya nih. Nih gambarnya nih. Hai sayang, Sains, bukan saintis ya. sayang kamu. CYAN. Sains babe. Aku Sayang sayang Magenta. kamu. Kameramen satunya balik. Semua. Hah? Baru balik nomor semua. Mati semua. Serius mati semua. Untuk yang ini aman ya. Nah kalau Tadi gue sempat berarti sekali. nggak jauh-jauh dari nasi padang bro. Nonton juga pakai nasi padang gue cemilannya dulu. Gue bawa bekal lagi upacara bendera. Oh, gimana bisa? Bisa. Nah, Ah, nasinya gue kantongin plastik. Aduh. Yang kayak gini nih ajaib-ajaib nih. Jadi ya. Kayak sendok di plastik tuh. Itu gue terinspirasi dari teman gue bro. Ketahuan bohong tahu. Biar gue gak disalah-salahin banget bro. Bilang aja bosen. ya wes sudah kali ya.
Udah. Oke, sekali lagi selamat sekali lagi Dirgahayu RI 75. Salam Indonesia merdeka. Merdeka. Semoga kita tidak menyerah menghadapi pandemi itu dan tetap merdeka. Ini pakai lagu Indonesia Raya nggak sih? Kita backsoundnya ada. Iya, pokoknya itu backsound Indonesia Raya ya. Oke, sampai di sini dong, yuk. Sampai ketemu lagi di kesibukan berikutnya. Sama gue Valdi. Yeay. Rebutan aja berdua. Bye.